warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Samsul yang terhormat dan juga salam untuk para teman-teman yang saya banggakan. Pada video saya kali ini, saya, Jihan Maulida Frananta, absen 12, ingin menyampaikan materi yang sudah diberikan, yaitu mengenai kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di bidang ekonomi. Pada tahun 1942, Jepang berhasil merebut Indonesia dari Belanda. Kedatangan mereka awalnya disambut dengan banyaknya harapan, karena Jepang mengaku sebagai saudara tua yang akan membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Namun, di balik janji itu, Jepang menerapkan kebijakan yang justru menindas rakyat, terutama di bidang ekonomi. Tujuan kebijakan ekonomi Jepang. Tujuan utama kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia adalah memenuhi kebutuhan perang Asia Timur Raya, yang dimana semua potensi sumber daya alam dan tenaga kerja diarahkan untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Akibatnya, kegiatan ekonomi rakyat menjadi sangat terbatas dan seluruh hasil bumi dikuasai oleh pemerintah pendudukan Jepang. Eksploitasi ekonomi. Dalam rangka menguasai sumber-sumber ekonomi yang ada di Indonesia, Jepang menyusun 2 tahap penting. Tahap pertama, penguasaan seluruh kekayaan alam termasuk hasil perkebunan, tambang, dan juga aset milik pemerintah Hindia Belanda. Untuk tahap kedua, penyusunan kembali struktur ekonomi daerah agar setiap wilayah dapat mencukupi kebutuhannya sendiri demi menunjang kebutuhan perang. Pengarahan ekonomi untuk perang. Selama pendudukan Jepang, seluruh kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang. Hasil bumi, bahan mentah, dan tenaga kerja digunakan untuk industri militer. Jepang menyita perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan besar untuk mendukung mesin perangnya. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai karena tenaga kerja laki-laki yang dipaksa menjadi romusha atau pekerja paksa. Dampak terhadap pertanian dan rakyat. Kehidupan rakyat di desa-desa semakin memburuk. Banyak lahan pertanian yang rusak dan tidak digarap karena rakyat takut ditangkap dan dijadikan romusha. Para petani kehilangan semangat untuk bertani dan sebagian besar hasil panen disita untuk tentara Jepang. Rakyat mengalami kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan yang luar biasa. Tidak ada pembangunan ekonomi rakyat. Di masa pendudukan Jepang, tidak ada pembangunan ekonomi rakyat yang sangat berarti. Satu-satunya pembangunan yang dilakukan adalah pembuatan benteng-benteng pertahanan di daerah pantai dan pegunungan yang strategis. Pemerintah Jepang hanya fokus pada industri perang, bukan kesejahteraan rakyat. Nah, pasti teman-teman udah familiar sama yang namanya romusha. Romusha itu adalah sistem yang diterapkan oleh Jepang kepada Indonesia ataupun rakyat Indonesia untuk mempercepat proyek Jepang. Nah, penerapan sistem kerja paksa yang dikenal sebagai romusha ini, yang dimana penerapannya itu ratusan ribu rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa upah, membangun jalan raya, rel kereta, dan juga lapangan udara. Banyak di antara mereka yang tidak dapat kembali ke kampung halaman karena kebijakan ini memperparah penderitaan ekonomi rakyat Indonesia. Seluruh kebijakan ekonomi di Jepang ditujukan semata-mata untuk kepentingan perang mereka, bukan kesejahteraan Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam dan tenaga rakyat menyebabkan penderitaan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Namun, di balik penderitaan itu, tumbuhlah semangat baru untuk berjuang demi kemerdekaan. Masa kelam yang sudah terjadi menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia untuk membangun ekonomi yang mandiri setelah merdeka. Kesimpulannya, kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perang Asia Timur Raya, bukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dengan menguasai sumber daya alam, memaksa rakyat bekerja, dan mengarahkan produksi untuk perang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat berat. Namun, pengalaman ini menjadi pendorong dan juga penyokong dalam penerapan semangat maju untuk kemerdekaan tahun 1945. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.